Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Bu Santi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Anak-anak, siapa yang suka berwisata? Tempat wisata mana saja yang sudah pernah kalian kunjungi? Wah, seru sekali ya! Pasti banyak sekali pengalaman menarik yang kalian dapatkan di tempat wisata. Sesuai dengan tema kita hari ini, tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata. Pembelajaran 4. Melalui pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian dapat menuliskan makna dari sebuah percakapan, melafalkan ungkapan santun permintaan tolong, menyelesaikan dan menyajikan penyelesaian masalah terkait pengukuran panjang, memberikan contoh, serta membuat karya dari bahan kertas. Berbicara mengenai tempat wisata, pernahkah kalian mengunjungi kebun binatang? Ya, kebun binatang yang ini. Apa saja ya yang bisa kalian temukan di kebun binatang? Ya, benar. Berbagai jenis hewan. Jadi pengen liburan ya? Kira-kira benda apa saja ya yang harus kita bawa sewaktu liburan? Ya, ada obat, ada masker dan tisu, ada makanan, dan sedikit pakaian bila dibutuhkan. Benar sekali. Nah, Bu Guru mempunyai sebuah cerita. Suatu hari, Reisha, Dimas, dan teman sekelasnya hendak berlibur ke kebun binatang. Mereka saling membantu dalam mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa. Hai, begini Dimas. Apakah aku bisa meminta tolong bawakan kameramu besok pagi? Tentu saja, nanti aku bawakan. Baiklah, terima kasih Dimas. Sama-sama, Reisha. Nah, coba praktikkan percakapan tersebut dengan teman atau keluarga yang ada di rumah ya. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini. Begini Dimas, apakah aku bisa minta tolong bawakan kameramu pagi ini ke sekolah? Tentu saja, nanti akan aku bawakan. Baiklah, terima kasih Dimas. Sama-sama, Reisha. Wah, kalian hebat! Itu merupakan contoh ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong digunakan ketika kita sedang meminta bantuan. Untuk memahami lebih lanjut tentang ungkapan permintaan tolong, silakan kalian lihat tayangan berikut ini. Anak-anak, pernahkah kalian mendengarkan seseorang berbicara atau menulis sesuatu yang diawali dengan permintaan tolong? Kata tolong memiliki makna bantu atau minta bantuan. Jadi, ungkapan permintaan tolong ini
kita ucapkan ketika kita membutuhkan bantuan orang lain. Meminta tolong sebaiknya diungkapkan dengan kalimat yang sopan dan halus agar permintaan kita disetujui oleh orang yang dimaksud. Selain itu, setelah mengucapkan kalimat permintaan tolong, kita juga sebaiknya mengucapkan terima kasih. Hal ini penting kita lakukan sebagai bentuk penghargaan dari kita kepada orang yang telah menolong kita. Tolong-menolong bertujuan agar beban atau kesulitan pada seseorang bisa berkurang. Tolong-menolong sendiri merupakan salah satu amanat Pancasila, sehingga baik untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang simak contoh ungkapan permintaan tolong berikut ini. Di sini terdapat contoh ungkapan permintaan tolong pada kehidupan sehari-hari. Contoh 1, Ibu, bisa tolong ambilkan kotak mainan di atas lemari? Andin tidak sampai untuk mengambilnya. Kemudian contoh yang kedua, Ayah, tolong bukakan tutup botol ini. Putarannya keras sekali sehingga Denny kesulitan membukanya. Contoh ketiga, Kak, tolong bacakan dongeng untukku ya. Bagaimana? Sudah paham mengenai ungkapan permintaan tolong? Kita lanjutkan belajarnya ya. Berbicara mengenai rekreasi sekolah, biasanya rombongan wisata sekolah anak-anak menggunakan atribut tertentu sebagai identitas. Kali ini rombongan Reisya dan Dimas menggunakan kain batik. Mereka pun mengukur kebutuhan kain batiknya. Bisakah kamu membantu mereka menghitung kain yang dibutuhkan? Ingat kembali ya tentang konversi satuan panjang. Kemudian bantu mereka untuk menghitung kain yang dibutuhkan dengan menjawab soal berikut ini. Yeay, kalian hebat! Setelah semua perlengkapan siap, Reisya dan Dimas pun berangkat ke kebun binatang. Mereka melihat berbagai macam hewan, mulai dari binatang buas hingga yang jinak. Setelah puas, mereka pun pulang ke rumah. Untuk mengenang wisata hari ini, Reisya dan Dimas berencana membuat karya berbentuk hewan dari kertas sebagai hiasan. Bisakah kalian membantunya? Sebelum berkarya, mari kita simak tayangan berikut ini.
Bagaimana? Mudah bukan? Ayo kita membuat. Wah, Ibu sudah lihat, hasilnya sangat bagus semuanya. Kalian hebat! Tidak terasa ya anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Hari ini kita sudah belajar banyak hal, mulai dari ungkapan permintaan tolong, kemudian penyelesaian soal cerita terkait pengukuran panjang, dan membuat karya dari bahan kertas. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kalian dapat mengikuti dengan aktif dan penuh semangat. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak, agar kita terhindar dari kuman dan penyakit, sehingga kita dapat segera bertemu di sekolah. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sampai bertemu ya di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!